Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Bismillah BMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Dermawan Susanto dengan NPM 200-401-108 dari Universitas Hamzah Nuadi, ingin menjelaskan atau berbicara masalah, yaitu masalah ekonomi yang sedang dihadapi era pemerintahan Jokowi pada masa pandemi. Ya, berbicara tentang masalah yang dihadapi pemerintahan Jokowi pada masa pandemi itu sangat banyak. Yang pertama yaitu fiskal yang rapuh dan utang besar. Utang luar negeri Indonesia hingga Juni 2021 tercatat telah mencapai 6.554 triliun dengan beban bunga 367,3 triliun. Rasio utang terhadap GDP Gross Domestic Bruto sendiri telah mencapai 41,35%. Yang kedua, tidak memadainya kepemimpinan dalam kebijakan mengatasi dampak pandemi COVID-19. Banyak pengeluaran sosial justru mengalami tumpang tindih. Hal tersebut merefleksikan keadaan di mana kebijakan tidak terkoordinasi dengan baik. Selain itu, tidak memadainya kemampuan kepemimpinan dan kebijakan yang diambil dalam mengatasi pandemi dan tingkat kematian penderita COVID-19 di Indonesia sangat tinggi dibanding negara-negara lain. Persoalan itu menunjukkan ada hal krusial yang terjadi, yakni terjadinya krisis kepemimpinan saat ini dalam rangka mengatasi problem besar pandemi di Indonesia. Permasalahan ketiga yaitu Indonesia jatuh menjadi negara tergolong lower middle income. Status tersebut membuat negara Republik Indonesia sangat jauh di bawah negara Thailand dan Malaysia. Jika tidak hati-hati, bisa saja pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2021 hanya berkisar 3-4% saja. Permasalahan keempat, Indonesia punya ketergantungan ekonomi politik terhadap Cina. Setelah CAFTA, Indonesia menyerahkan pasarnya hanya ke Cina. Jika negara lain masuk dengan tarif bea masuk, maka produk Cina bisa masuk dengan nol tarif. Sementara itu, jarak atau gap perdagangan Indonesia dengan Cina dan negara lain mengalami defisit yang cukup jauh. Apabila defisit perdagangan itu tidak kunjung diselesaikan, maka perekonomian Indonesia akan selamanya lemah. Ketergantungan ekonomi sekaligus politik kepada Cina saat ini juga menjadi batu sandungan serius bagi Indonesia dalam merawat hubungan dengan negara-negara lain. Padahal nilai perdagangan Indonesia telah cukup bagus pada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan pada 2011 nilai perdagangan Indonesia tembus mencapai 200 miliar dolar. Meskipun saat ini ada kenaikan harga komoditas atau komoditas bom, tapi upaya-upaya ke arah peningkatan kinerja pedagang serius dilakukan. Permasalahan terakhir atau kelima yaitu Indonesia kehilangan prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri. Sayangnya kelemahan tersebut oleh para anggota parlemen tidak ada yang mengoreksi. Bahkan kepemimpinan Indonesia di tingkat ASEAN saja saat ini jauh tertinggal jika dibandingkan misalnya dengan periode Ali Alatas menjadi Menteri Luar Negeri. Ya, mungkin solusinya yang pertama yaitu reformasi perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus berhati-hati agar utang Indonesia tidak terus membengkak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menaikkan penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan. Solusi selanjutnya tak boros belanja. Pemerintah juga akan melakukan kontrol terhadap sistem belanja
negara supaya digunakan untuk sektor-sektor yang benar-benar membutuhkan. Kami terus pantau potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi, juga menjaga belanja kita agar baik dan hati-hati. Jadi tidak asal belanja. Jadi entah dari jenis belanjanya maupun dari efisiensi belanjanya yang perlu diperhatikan dengan adanya keseimbangan di penerimaan. Lalu strategi belanja jika harapnya defisit akan menerus bisa ditekan. Dan solusi selanjutnya mungkin dorongan swasta untuk membangun Indonesia. Pemerintah tidak mau terus-menerus tergantung pada utang asing dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, peran swasta dalam pembangunan akan terus didorong. Pemerintah akan mendorong lebih banyak PPP, Public Private Partnership, tidak hanya andalkan utang tapi juga equity dan partisipasi swasta. Ya, mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.